Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa peran ayah dituntut lebih signifikan di era disrupsi ini? Karena ibu tak cukup mampu hanya dengan cerewetnya mengatasi persoalan-persoalan anak yang akselerasinya naik kenceng seperti deret ukur, sehingga banyak orang tua yang tidak siap alias gagap menghadapi pola tingkah anak-anaknya. Nggak bisa diserahkan kepada ibu, tak cukup diserahkan kepada guru, kepada ustadz di pesantren, tetapi harus menghadirkan peran ayah, ikut hadir dengan kasih sayang, bukan dengan amarah. Oleh karena itu, maka ayo para ayah kembali memainkan peran. Sebagaimana Al-Quran juga mengingatkan bahwa ayah harus lebih dominan mempengaruhi, mengasuh anak-anaknya ketimbang ibu atau siapapun di sekitar kita. Saya Misbahul Huda, penulis buku Bukan Sekadar Ayah Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak, sudah bekerja keras setiap hari untuk aku dan keluarga. Ayah, suratnya aku akhiri sampai di sini ya. Fi amanillah ayah. Ayahku inspirasiku. Ayahku adalah pahlawanku. Ayah, walaupun kita sudah beda alam, tapi ayah, aku tak akan pernah lupakan wajah ayah. Betul sayang, ayah, aku tahu di sana. Aku berharap ayah tenang dan bahagia di sisi Allah. Rasanya masih sulit bagiku menerima kenyataan bahwa ayah sudah tidak di sini lagi. Ayah, surat untuk ayah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu ayah? Hari ini Nilam rindu. Apa ayah tidak rindu? Ayah, dunia ini semakin kasar pada aku. Ayahku inspirasiku. Ayah, hari-hari berlalu sejak kau pergi. Namun kekosongan yang kau tinggalkan sama sekali tidak mengurangi kenangan-kenangan. Meski ayah lulusan SMP, tapi bagiku ayah jauh lebih bijak dari siapapun yang bersekolah tinggi. Semoga Bapak baik-baik di tempat Allah ya. Aku yakin Bapak akan mendapatkan surganya Allah. Karena Bapak seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, seorang pemimpin keluarga yang soleh, dan seorang Bapak yang bisa memberikan contoh yang baik buat keluarganya. Aku ingin seperti Bapak nantinya, menjadi seorang yang sempurna buat keluarganya. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik, anak-anak pengurus yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di majelis ilmu, majelis yang mulia ini. Majelis ilmu ini dihargai oleh Allah dengan cara Allah mengirim para malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Karena itu senyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Sing buanter iki ketoke akeh dhewe ketoke. Sama dengan saya. Tapi nggak apa-apa, toh ada pepatah zaman now yang membenarkan bahwa hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Pepatah ponti. Makanya mak-mak zaman now punya semboyan baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh cinta tetapi jatuh tempo. Gitu kan. Kalau bapak-bapak lain lagi, katanya di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung kuming katanya. Betul? Baik, tak kenal maka ta'aruf, meskipun tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Misbahul Huda. Mana kok? Oh, enggak keluar di sana ya. Oke, saya bukan ustadz alumni pesantren atau IAIN. Saya alumni Teknik Elektro Gajah Mada, tapi ijazahnya asli, dijamin gitu. Karena bukan ustadz alumni pesantren, saya tidak bertausiah, tidak berceramah, tetapi lebih tepat barangkali berkisah. Bagaimana membesarkan anak, bagaimana menjadi ayah ya, yang signifikan, yang baik di tengah zaman yang disebut disrupsi ini. Kebetulan saya diparungi sugih anak, sugih putu. Anak saya 6, cucu saya 14. Wow. Ibu-ibu wow sambil ngerasani saya ya ta? Hari gini anak 6 gak repot tah, wong duwe loro bertengkar terus kok. Teorinya begitu tapi prakteknya tidak sama, Ibu. Prakteknya anak 6 itu lebih enteng ketimbang 2. Karena kakaknya bisa ngomong adiknya, betul? Kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu. Gak percaya, apakah Anda melihat wajah saya, wajah yang stres kakean anak? Enggak toh? Alhamdulillah anak 6 jadi orang semua gitu. Enggak anak jadi orang-orangan gitu ya. Yang pertama cewek belakang saya ini S1, S2 lulus arsitek ITS. Lulus cum laude, menguasai 4 bahasa asing, bahasa Inggris, Perancis, bahasa Jepang dan bahasa Arab. Pernah mau dilamar jadi ustadzah kursus bahasa Arab muyassarah, tapi nggak jadi karena keburu dilamar suaminya. Nomor 2 yang paling tinggi gagah ini teknik mesin ITB. Pernah sering mewakili Indonesia lomba hemat bahan bakar tingkat Asia, Shell Marathon. Pernah dengar gak? Dia manajernya. Yang ketiga, kacamata sebelah belakang saya itu langganan pemenang Olimpiade. SMP juara 1 LKIR ya, nasional. SMA Olimpiade Sains Nasional Program Komputer dapat medali perak. Lalu dapat beasiswa di Turki, di Ankara. Ketika di Turki saya pesen, nak mumpung di Turki mbok sekalian cari istri di Turki. Di sana kan cantik-cantik, hidungnya panjang-panjang gitu. Sekaligus memperbaiki keturunan gitu. Alhamdulillah gagal gitu. Dapat istri anak Betawi yang pernah kuliah di Turki. Yus rapopo, pokoknya mambu Turki. Yang keempat, cewek belakang ibunya itu lulus apoteker dari UNER Farmasi. Nomor 5 paling kanan Telkom University, Telkom University, sekarang BRI di Jayapura. Nomor 6 belakang ibunya itu lulus teknik biomedik FSP UNER. Sekarang bantu saya bisnis properti, ada yang di Damarsi, ada yang di Karah. Tapi ya Anda tahu bisnis properti agak susah karena daya beli turun. Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Delok tok begitu ya.
Oke, ini tadi disebutkan latar belakang saya agak lambat. Selain rektor, saya lama berkarir di grup Jawa Pos, Dirut Temprina, Dirut Adiprima, Dirut Power Plan, pernah Dirut JP Book, tapi itu masa lalu. Sekarang sudah pensiun semuanya. Jabatan terakhir tinggal ketua RT. Tapi RT saya keren. Kenapa? Bertabur bintang. Ada warga saya polisi jenderal bintang 3, masih aktif, mantan Kapolda. Ada Wakasal marinir jenderal bintang 3. Anda bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya bintang 3, bintang 1, kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Betul, bintang 7 alias mumet alias pusing. Baik, kami menulis buku yang terakhir, bukan sekadar ayah biasa, artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar. Baik, kita mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua tahu hari ini untuk menjadikan anak-anak hebat, anak-anak soleh itu bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Sepakat? Kenapa? Kita memasuki sebuah zaman yang disebut dengan zaman atau era disrupsi. Pernah dengar? Yang para akademisi menyebut dengan singkatan volatile, U uncertainty, C complexity, A ambigu. Apa itu? Nek cara Surabaya ruwet pol. Gampang? Ruwet pakai contoh ruwetnya. Kalau zaman saya punya anak kecil itu mending. Pokoknya anak di rumah tidak keluyuran keluar rumah, selesai masalah. Hari ini anak di rumah neng jero kamar dibengoki gak metu-metu. Mergo kupingnya disumpel pakai headset. Masalah napa masalah? Di luar rumah bermasalah, neng jero kamar bermasalah. Ayo didokok endi anake? Pusing toh? Sedengnya dilebokne weteng neh. Tapi enggak sedeng wis gede-gede begini. Zaman saya masih punya anak kecil lumayan. Pokoknya anak-anak tidak deket-deket lawan jenis aman. Betul? Hari ini kok nempel sesama jenis aman atau gak bahaya tah? Kalau pacaran lawan jenis putus selesai. Kalau ada pacaran sesama jenis putus, itu urusannya nyawa. Betul? Ingat kasus Rian Jagal Jombang, membunuh 13 temannya, dimutilasi. Setelah punya usut ternyata teman lama LGBT. Masih ingat? Zaman saya masih kecil, dipukul, dimarahi ibu itu biasa. Betul? Hari ini dimarahi ibu ngomel, ya. Isuk ngomel, awan ngomel, bengi ngomel, subuh ngomel, itu dianggap membuli. 800 anak-anak SD SMP di Magetan itu terpapar self harm. Pernah dengar self harm? Melukai lengannya dengan benda tajam, niru TikTok ala Korea. Ada yang mau bunuh diri karena nggak tahan dibully. Pertanyaannya, siapa yang membuli? Halo, siapa yang membuli? Saya kira temannya, ternyata ibu betul, orang tuanya. Mana ada orang tua membuli anaknya? Sengaja nggak ada. Yang tidak sengaja mungkin banyak jumlahnya. Kenapa nggak sengaja? Nggak tahu perkembangan anak hari ini.
Cara mendidik, meniru emaknya 40 tahun yang lalu diterapkan kepada anak sekarang yang mutunya berbeda. Anak sekarang baperan, disebut istilah strawberry. You know strawberry? Cantik, ranum, ganteng, imut tapi merotolan. You know merotolan? Ngambekan, ngamuan, apalagi cugetan, apalagi gondoan, gitu, mutungan, betul? Kan hari ini. Zaman kita dulu Bu, neng sekolah gak iso matematika, sore ngaji bedai tajwid gak iso, dipukul sama guru kita, cetar begitu, lapor bapak. Dibelani nopo ditambahi? Kita podo kabeh baleng beli gitu. Ditambahi, betul? Apakah merasa dibully oleh bapak? Enggak di wong kabeh bukti ini. Anak hari ini nggak bisa Bu. Jangankan kok dipukul, ya, dimarahi itu ada. Extremely ada anak profesor yang mau bunuh diri hanya gara-gara merasa dibully oleh orang tuanya. Bu, ini bukan anak nggak mampu. Halo, perhatikan. Anak profesor dari UNER, kurang apa? Ya, sekolah di sekolah terbaik Islam di Surabaya. SPP-nya 3,5 juta. Bayangkan. Oke? Sekolah di Terne mulai dijemput, bahasa Inggris les di Terne ditunggoi, padahal profesor ya sibuk, ibu 24 jam di rumah. Kurang apa coba? Menariknya, apa yang telah orang tua merasa berikan dalam bentuk kasih sayang ABCD tadi tidak dirasakan oleh anaknya. Anaknya itu sudah percobaan bunuh diri 14 kali, terakhir nyemplung kali. Untung ora kali berantas yontek kira-kira. Ibu, maksud saya bukan menjelekkan Bu. Hari ini anaknya profesor pinter, ibu ini ngomah, ekonomi ini cukup, belum menjamin anaknya baik-baik saja. Sepakat? Sepakat. Ini bukan hoak, bapaknya sendiri cerita ke saya, Pak Misbah, layo, saya ini profesor, iso ngajari anak wong, pinter kabeh, lah kok ngajari anakku dewi SMP kelas loro kok gak iso. Paham Ibu maksud saya? Itulah maka bersyukur sekali YDSF memberikan forum ini Bu, meskipun sebentar ya. Tolong perhatikan, mergo suaraku teko ini bengok terus menggah-menggah gitu ya. Tolong jangan rame diperhatikan, enggak lama, mudah-mudahan bermanfaat. Profesor diusul lebih parah lagi Bu, bukan percobaan diri. Anaknya umur 14 tahun kelas 3 SMP, ketika ulang tahunnya ke-14 di kamar diketemukan bunuh diri. Meninggalkan sepucuk surat, ayah bunda terima kasih atas semua yang ayah bunda berikan kepada kami, tetapi bukan itu yang saya harapkan. Paham Ibu? Love language yang orang tua berikan kepada anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Ananda. Perbedaan love language. Orang tua merasa sudah memberikan. Istilah Pak Profesor yang kurang opo saya Pak Misbah, kurang opo. Jawabannya apa Bu? Kurang mendengar suara anak-anak hari ini. Saya tidak menjelekkan anak-anak hari ini Bu. Anak hari ini ya akil balik, bisa nggih? Balik ke susu cepet, akile durung ketemu, paham? Zaman biyen menstruasi lah SMP. Zaman saiki kelas berapa Bu? Kelas 6, kelas 5, ono sing kelas 4 wis menstruasi. Kan jek bocah, jek ngawini bingung oleh pengaruh saka media sosial, ketemu koncone gak cocok karo koncone, namanya FOMO. You know FOMO? Fear on missing out, betul?
Kuwi wong pengaruh kene wong tuane gak oleh wis ngomong. Pada situasi yang semacam itu diumeli terus karo wong tuane. Disinilah orang tua perlu belajar mendengar dari anak-anak yang berbeda dengan zaman kita dahulu. Sepakat? Baik, ini baru slide 1. Next, tolong. Oke, Ibu. Sebelum jauh, kita sepakati dulu. Keluarga atau anak sukses. Oke. Anak sukses itu bukan anak pinter. Sepakat? Anak yang matang spiritual. Spiritual itu adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika di masjid atau di musola, tidak hanya ketika umroh atau puasa, tapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Jadi solehnya itu tidak hanya di masjid atau di musola, tetapi menjadi anak baik di sekolah, di jalan raya, maupun ketika bermain dengan teman-temannya, karena merasa dilihat oleh Allah. Sepakat? Dalam praktek anak-anak kecil seusia Ananda kita, matang spiritual itu tandanya adalah mandiri di usia dini. Itu definisi Pak Abdul Qadir Baraja, ya, founder YDSS. Ya. Ciri sukses spiritual adik-adik kita SD, SMP itu mandiri, anak yang mandiri di usia dini, mandiri sosial, berteman baik, gak tawuran, tidak membuli, tidak keroyokan, tidak tawuran, betul? Sosial mandiri. Yang kedua mandiri spiritual, sholat, ibadah, betul? Gak usah terlalu ya ngoprak-ngoprak. Yang ketiga mandiri finansial, iso noto duit dengan cara hemat, tidak harus penampilannya, harus dilatih hidup sederhana. Bapak Ibu, anak saya 6 sekolah di Al-Hikmah semuanya. Tahu Al-Hikmah? SPP-nya sekarang 2,5 sampai 3,5 juta, betul? Semua diantar mobil mewah, betul? Anak saya Bu, kelas 2 SD sampai 2 SMA wajib naik sepeda ontel semuanya. No bergin. Di rumah ada mobil nganggur, bukan nggak ada mobil, tapi tidak untuk nganter anak-anak. Kamu harus mandiri di usia dini. Biarpun naik sepeda ontel harus pede. Jangan pedenya gara-gara naik mobil. Itu hartane bapakmu, bukan punyamu. Alhamdulillah semua yang gede dari ketua OSIS, ada sekretaris OSIS, ada ketua bidang akademik pembinaan prestasi, ada ketua 1, semua PD, nilainya juga lumayan baik meskipun ngontel di Al-Hikmah. Mandiri finansial, hidup sederhana, ya, sugih ya sederhana, miskin ya ojo sampai miskin gak sederhana, prosoku kebacut nih. Saya aja yang direktur utama wajib anak-anak sederhana, ya, wajib, nggak bisa. Lanjut. Ukurannya kok begini? Rasulullah itu sosok yang sederhana, mandiri sejak usia dini. Masih ingat? Muhammad kecil umur 6 tahun. 6 tahun kelas berapa, Bu? TK, kelas 1 SD sudah mandiri jual jasa gembala kambing. Itu punya gaji jasa gembala untuk membantu pamannya yang memang tidak terlalu kaya. Usia 12 tahun, kelas berapa Bu?
6. Sudah ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Syam itu bukan pasar turi, Ibu. Syam itu Syria, 1000 km dari Mekah. Naik unta 1 bulan, PP 2 bulan, kelas 6 SD. Bayangkan, mandiri. Umur 17 tahun sudah menjadi fund manager regional trading company. Punya kafilah Al-Amin yang dipercaya membawa dagangannya Bunda Khadijah sampai Irak, Iran, dan Syria. SMA kelas 3. 25 tahun sudah kaya raya. Buktinya ketika meminang Bunda Khadijah, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kira-kira 1 miliar lebih. Pengumuman Bapak Ibu, siapa yang waktu menikah mas kawinnya belum 1 miliar, tolong angkat tangan. Ada? Oh. Tolong sampaikan ke suami, kalau mau sunnah Nabi tolong digenapi ya. 1 miliar. Ibu-ibu senyumnya ceria, bapak-bapak gitu ya. Bapak saya ganteng-ganteng, gagah-gagah. Kalau menikah mas kawinnya berapa? Seperangkat alat sholat ngono sombong tunai. Iyalah oleh perawan modal 500.000 gak tunai kebacut kurasa apa. Ya kan mau kena Quran 500 cukup loh. Ya Allah. Baik. Rasulullah. Nah, untuk bisa ini maka diperlukan keluarga sukses, yaitu terdiri dari ayah bunda ya, yang mengerti bisa atau piawai sebagai ayah, piawai sebagai bunda. Lanjut. Siapa yang paling bertanggung jawab mengamankan, menjadikan anak-anak soleh ini? Siapa Ibu? Kedua, saya kok tidak setuju kalau kedua orang tua. Kenapa? Halo, kenapa? Kalau 2 orang tua bertanggung jawab kok 2, iku engkel-engkelan biasane. Nggih. Nek anaknya bermasalah dipanggil sekolah gara-gara tawuran, diancam tidak naik kelas, sing kon budal ning sekolahan bapak atau ibu? Ibu. Sampeyan ya gelem ae dibayar piro sampeyan. Giliran anak dapat penghargaan ya, dapat piala, orang tua disuruh maju, yang disuruh maju kira-kira bapak napa ibu? Gak adil loh. Maka Al-Quran menancapkan bahwa bertanggung jawab itu 1, tidak boleh 2. Siapa? Ayah. Mengapa ayah? Karena Ibu Sarah dalam S2-nya di Ummul Qura Mekah meneliti seluruh Al-Quran ditarik dialog antara orang tua dengan anaknya. Oke. Ternyata ada 17 dialog ya, pembicaraan. Yang menarik 14 ayah dengan anak, hanya 3 ibu dengan anaknya. Ayah dengan anak, perhatikan, Kabil, Habil, kakak beradik berantem rebutan calon istri, namanya Iklimah. Masih ingat? Siapa yang berteriak mendamaikan? Ayah Adam, bukan ibu Hawa. Ada Kanan disuruh naik kapal Nabi Nuh, gak mau. Siapa yang berteriak memanggil? Bapak Nuh, bukan Bu Nuh. Ada anak kena LGBT, siapa yang berteriak memanggil? Bapak Lut, bukan Bulut. Bulut ikut terkena LGBT. Kata gitu ya. Ada Bapak Ibrahim kepada Ismail, ada Bapak Luqman Al-Hakim, ada Bapak Yakub, ada Bapak Muhammad, ada bapak-bapak yang lain.
Kesimpulannya, ayah yang bertanggung jawab. Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhtaful Maudud mengatakan, jika terjadi kenakalan kepada anak, maka yang ditanya, yang bertanggung jawab adalah ayah. Sebab dalam Islam seorang anak itu dinasabkan kepada ayah. Fulan bin ayah, fulanah binti ayah. Betul? Ibu yang hamil 9 bulan melahirkan toh nyowo itu gak disebut dalam bin tadi. Betul? Gak usah ngiri ya Bu. Betul. Itu ada resikonya. Apa? Kalau ada kerusakan kepada anak, ayah bin ini siapa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya, fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Ayah yang akan ditanya oleh Allah, anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi, atau kena LGBT. Tak tambahi dewi hadis kita. Oke? Ayah. Sayangnya Ibu, nah, ada yang protes, Pak, bukankah sekarang yang paling banyak berperan ibu? Betul? Apa salah? Halo, apa salah? Tidak salah, asal tahu hak dan perannya. Peran boleh berbagi kepada ibu, ma, titip anaknya ya, aku tak golek duit, boleh? Tapi kalau ada apa-apanya, ayah yang bertanggung jawab. Ayah ibu nggak bisa ngajar anaknya sendiri, lalu dititipkan di sekolah SD, SMP manapun, boleh? Boleh. Tetapi berbagi peran. Kalau ada apa-apanya, ayah yang bertanggung jawab. Ibu bisa membedakan antara peran dan tanggung jawab. Bisa? Begini, masih ingat Stadion Kanjuruhan? Ingat? Meninggal supporter 300 orang. Pertanyaannya, dari keamanan yang dipecat siapa? Masih ingat? Yang dipecat siapa? Kapolres. Meskipun waktu itu dia tidak ada di tempat. Peran boleh berbagi kepada Satpol PP, kepada Kapolsek, kepada Brimob atau Satpam. Tapi nek ono opo-opo nih, Kapolres dipecat. Ayah boleh berbagi peran kepada ibu, kepada guru, pada pondok di pesantren. Tapi kalau ada apa-apanya, ayah dipecat. Ono sing jawab, golek neh ngawur. Artinya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Bapak Ibu, peran ayah demikian besar. Mengapa tidak cukup dengan ibu? Ibu, senjata ibu untuk meluruskan anaknya itu biasanya ngomel, betul? Isuk ngomel, awan ngomel, sore ngomel, subuh, sampai anak-anak merasa dibully. Pertanyaannya, siapa yang bisa menghentikan ngomelnya ibu? Siapa yang bisa menghentikan ngomelnya ibu? Ngomongin anak seloro untu katanya. Betul, yang bisa menghentikan ngomelnya ibu adalah suara ayah. Contoh, ibu merasa bangunkan anak subuh, angel napa wangel tenan. Mak, subuh. Anak wis duduk, mak pergi geblak maneh gitu. Subuh ya. Wis lungguh, mak ngalih geblak maneh, betul? Kalau seperti itu istri saya biasanya, bah, anakmu bah. Kok anakmu gitu, anaknya wong loro kok anakmu gitu. Maksudnya ibu angkat tangan, ayah harus turun tangan. Kalau saya biasanya ke kamar anak, pakai baju takwa, pakai peci, nak ayo ke masjid nganter abah, naik motor boleh, naik mobil boleh.
Langsung enteng Bu, gampang Bu, berdiri ke kamar mandi, berangkat subuh bareng-bareng. Pertanyaannya, kenapa kalau ibu sesulit itu, kalau ayah semudah itu? Kenapa? Halo? Karena satu, ayah memberikan teladan, ya, mengajak, tidak hanya perintah. Betul? Teladan. Yang kedua, suara ayah itu ada harisma, ada wibawa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu lebih kuat ketimbang ibu, bukan hanya fisiknya, tetapi juga leadershipnya, tetapi juga suaranya. Contoh, ibu ingat-ingat waktu panjenengan seusia ini, SD ini, oke? Masih ingat? Disuruh mandi jam 4 sore sama ibu, oke? Ora budal-budal, betul? Jam 5 sore sepeda motor bapak datang, guru, nggak ono komando, melayu bleber kamar mandi, betul? Sing guyune banter ki pengalaman ya to aneh. Sepeda motor bapak lo medeni nggih. Belum suaranya, betul? Coba suaranya, betul langsung. Paham Bu? Suara ayah itu wibawa. Sepakat? Sayangnya suara ayah wibawa ini tidak dipakai, begitu loh. Ngapunten, saya bukan menuduh. Riset 2 tempat di Ummul Qura, namanya Ibu Sarah, disebut ada fenomena ayah bisu, ayah males ngomong sama anak-anaknya. Males ngomong. Diteliti lagi, rata-rata Indonesia ayah ngomong sama anaknya itu hanya 19 menit per hari. 19 menit per hari. Coba dihitung. Terus 23 jam luweh ki lho ngomong karo sapa? Ngomong karo tanggane apa ngomong karo? Ya, kalau ada yang pengecut rata-rata Indonesia. Sepakat? Ibu Eli Risman dari Jakarta meneliti ada fenomena ayah. Indonesia is the fatherless country, negara tanpa ayah. Bukan banyak jandanya. Ayah ada, ayah tiada. Ayah pulang ke rumah tetapi tidak hadir secara emosional dan spiritual dalam waktu dan jumlah yang cukup di hadapan anak-anaknya. Pulang Bu, tapi koyok apa ya, koyok robot ya, gak meluk, gak memuji, gak aroh-aroh gitu. Nek ngomong, "Nggih, sarapan nggih, pun Pak. Sekolah, iya Pak. Ya saya ambil ya." Udah. Pirang menit iki mau? Pirang menit gitu. Awan yang ngono, sore yang ngono, genep 15, 19 menit. Nggak ada diskusi, nggak ada dialog, nggak ada apresiasi, nggak ada koncomu sopo ning kane sekolah ngopo wae ya, PR iso nggarap apa ora, sing angel apa, sing gampang apa, kowe sing pinter apa bahasa Inggris Pak, lha kok kenapa kok pinter, gurune ganteng wong lho, ditakoki gitu loh. Ada dialog, ada proses, disapa dengan hati, dengan kasih sayang. Jangan diumbar saja, kira-kira begitu. Nah, itulah yang diperlukan. Ayah harus hadir di hadapan anak-anaknya. Makna hadir adalah tidak hadir dengan kekerasan, tidak hadir dalam bentuk amarah, tetapi hadir dalam bentuk kasih sayang. Sepakat? Ibu, yang kedua, makna kekuatan spiritual ini adalah perkataan. Dalam penelitian tokoh dari Inggris, barangkali itu kan zaman Nabi mboten, meneliti 800 orang sukses. Oke? 800 orang sukses untuk meneliti apa saja yang membuat orang itu sukses. Ternyata
Satu itu disiplin, nomor satu jujur, nomor dua disiplin, nomor tiga sosial. Oke. Berikutnya komunikasi, yang lain kepemimpinan diri, menjadi anak yang mandiri, yang pede tadi. Ranking itu faktor sukses urutan 30. Sekolah favorit urutan 23. IQ urutan 21. Ibu, dengan kata lain tadi saya sampaikan bahwa anak-anak kita kalau tidak ranking, sekolahnya tidak favorit, maka dunia belum kiamat. Sepakat? Yang penting anak kita mandiri, berbasis spiritual. Nek cara Jawa mbiyen adab akhlaknya itu betul-betul tidak hanya akhlak pribadi dengan temannya, dengan gurunya, dengan sosialnya, itu berakhlak atau beradab. Sepakat? Oke. Sekarang bekal yang kedua. Ibu, kalau anak kita mau hebat, maka syarat yang kedua adalah gali potensi, diarahkan untuk meraih prestasi. Apa itu potensi? Bahasa yang lain namanya passion. Anak yang dititipkan Allah kepada panjenengan itu tidak kosongan, tetapi sudah ada bekal kehebatan. Ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh di dalam anak kita ada kelebihan, ada kehebatan. Maka Allah berikan kepada anak-anak kita. Nah, hanya saja banyak orang tua yang tidak mempunyai kacamata bagaimana melihat potensi anak-anaknya. Ibu masih ingat nggak bahasa fisika dulu? Ada potensial, ada kinetik. Masih ingat? Potensi itu kekuatan tapi terpendam. Jadi anak kita itu punya bakat terpendam. Ada yang cetek, ada yang dalam banget. Betul? Kewajiban orang tua menggali, menemukan potensinya. Caranya didelok. Nilainya sing apik apa? Nggih, nek ngomong senengane ngomong apa? Betul? Ada kan anak kita nek jak ngomong binatang, semangat sekali. Tapi nek dijak ngomong bab mesin, gak seneng. Betul? Ada anak yang lain senengane mesin, ngomong traktor, ngomong apa, ekskavator, truk gandeng, itu semangat sekali. Betul? Koleksine truk, mobil-mobilan kuwabeh, gitu. Senengane bongkar pasang, iso bongkar gak iso pasang. Ada begitu? Orang tua harus jeli, niteni, ngamati. Nggak perlu psikotes larang. Ya, psikotes 300.000 hanya melihat anak kita 3 jam, betul? Sak pinter-pinteri psikolog pasti lebih hebat orang tuanya, mulai lahir mengamati anaknya, asal mboke punya kacamata. Maksudnya bukan pakai kacamata begini, gitu. Mempunyai kacamata untuk melihat potensi anak-anaknya tadi. Kalau bapak ibu ketemu potensinya, anak itu pasti hebat prestasinya. Sayangnya ibu, Atin tadi dihafalkan di Indonesia, tidak dipraktekkan. Atin tadi tidak dibaca di Jepang, Amerika, di Singapura, di Eropa, tapi dipraktekkan. Itulah mengapa kelihatannya orang Cina, orang Eropa, Amerika, Jepang kok lebih hebat ketimbang anak-anak kita. Itu takdir atau karena salah kita? Salah kita. Salah kita. Mengapa kita ngotot harus kuliah tidak sesuai dengan passion potensi anak-anak kita? Bu, contoh lagi-lagi cerita. Di Jepang, anak lulusan SD itu harus tahu potensi anaknya. Teman saya jadi kepala sekolah di SD di Jepang. Ditanya,
Anak lulusan SD di Jepang. Le, nak, kamu besok kalau selesai SD mau kemana? Mau ke SMP. Setelah SMP saya tidak sekolah. Aneh kan Bu? Ono arek Jepang mari SMP gak sekolah. Terus kemana? Mau magang bekerja di toko roti di Jepang. Setelah cukup sangu, dia pindah bekerja di toko roti di Itali. Ibu tahu roti Itali kan enak-enak, empuk, toppingnya macem-macem, betul? Kok gak mantuk? Kurang rasa nih gitu, ya. Besok lagi panitia pakai roti Itali, nggih. Guyon ya. Pokoknya roti Itali keren, nggih. Setelah cukup waktu, cukup ilmu, cukup sangu, kembali ke Tokyo membuat toko roti home industry milik sendiri. Oke? Anak Jepang. Bukan tidak mungkin anak ini lulus SMP 15 tahun sudah magang bisnis bekerja, 19 tahun sudah mulai berbisnis sendiri, 25 tahun sudah kaya raya seperti Nabi kita. Betul? Sementara anak-anak kita maksa kuliah nggak jelas tujuannya apa, potensinya apa. 25 tahun lulus toleh. Banyak yang bekerja di perusahaan odol, maksudnya odol-odol duweke makne wong tuh. Ada begitu? Banyak. Ibu kembali. Maka yang penting adalah temukan potensinya. Apa potensi itu? Nah, ini. Ibu, temukan namanya meaningful moment. Meaningful moment itu begini, Bu. Di mana anak-anak kita kalau bermain itu, belajar tentang itu, bekerja tentang itu merasa pede, paling berdaya, paling bisa, paling mampu, paling senang, sesuatu yang gue banget gitu loh. Ada begitu? Ada begitu? Bocah iki nek utek-utek apa jenenge motor, iku teko bengi gak maem, gak ngantuk. Ada yang begitu? Ah, temukan itu. Temukan itu. Yang gue banget. Cirinya kalau anak-anak sudah pegang itu mbuh motor, mbuh tumbuh-tumbuhan, mbuh hewan, maka dia gak ngantuk, gak capek, gak bete, gak males. Gak ono duweke dilakoni, apa meneh ono duweke. Ada begitu? Temukan. Lalu arahkan ke situ, carikan mentor, carikan bengkel atau lingkungan, insya Allah pasti hebat. Kenapa? Karena yang lain capek, ngantuk, anak kita gak capek, gak ngantuk, gak bete. Betul? Contoh, Bu, anak saya yang pertama, yang arsitek tadi, sejak kecil kalau dikasih mainan, balita begitu, pasti pegang pensil warna. Semua digambari, kertas digambari, tak kasih papan digambari, kurang panjang dinding rumah mubeng digambari. Kelas 4 SD sudah bisa gambar wajah orang dengan komposisi yang harmonis. Kelas 6 sudah bisa gambar komik, bisa dibaca. Oke? Selesai SMA, arsitek ITB diterima tanpa tes. Betul ya? Kemudian di ITS diterima setelah tes. Oke? Kenapa dia lulus cum laude, lulus terbaik S2-nya? Karena ketika gambar arsitek, jenengan tahu gambar arsitek? Bukan gambar bebek loh, Bu. Arsitek itu yang gambar bangunan loh, Bu. Tampak depan, tampak samping, tampak atas, eyebet, perspektif, betul? Potongan A aksen, BB aksen, CC aksen, begitu? Ono gambar semalam itu 50 lembar kira-kira. Semalam suntuk, dia sering gak tidur. Ya, gak males, gak bete, gak ngantuk, gak sambat. Sering sampai subuh sholat, mandi, tancap ke kampus, ke studio, melanjutkan tugasnya. Kalau
anak seperti ini ya, seperti ini bisa ditebak tidak akan kemana-mana kecuali berprestasi hebat di bidangnya masing-masing. Sepakat? Karena energi apa tadi? Kenapa kok gak ngantuk, Bu? Halo, kenapa kok gak ngantuk? Kok kopi? Bukan kopi, Bu. Hobi atau passion atau potensi tadi. Sepakat? Pasti hebat. Contoh, Bu, untuk menggambarkan kekuatan passion tadi. Ibu, saya sendiri, kalau teman-teman menyebut iya, Misbah itu passionnya adalah ceramah seperti ini. Bu, kalau saya ceramah itu kata orang, iya Misbah itu hobinya ceramah. Kalau Misbah sakit pilek, sakit flu, itu nggak usah diberi obat kayaknya, dikasih mic langsung sembuh badannya. Betul. Istri saya sebaliknya, sembuh dikasih mic malah greges kabeh. Ada yang begitu? Sing guyu gitu ae ngono gitu. Ibu, saya sekarang kuat ceramah sehari 6 kali, 8 kali, tema berbeda, nggak pakai buku, nggak pakai teks. Bisa, kuat. Zaman saya kuliah, itu ceramah itu 2 hari 2 malam. Bisa bayangkan? Bukan jam-jaman, Bu. Jam 8 sampai jam 12 malam, peserta 200, 100 begitu. Hari kedua jam 8 lagi sampai jam 12 malam lagi. Bisa bayangkan? Sering kali ke Jogja, sering ke Semarang, Solo, Malang, Jember, Banyuwangi. Oke? Pertanyaannya, kok kuat? Kalaupun panjenengan kuat ngomong 2 hari 2 malam, pertanyaan berikutnya, ngomong ngopo? Betul. Saya nggak bawa buku kecuali terjemah Al-Quran toh. Ngomong ngopo gitu. Ya, ibu membayangkan pun nggak bisa, tetapi saya seringkali melakukannya. Pertanyaannya, apa yang membuat saya setahan itu? Halo, passion. Ibu, paham ya? Saya cerita bukan pamer loh ya, untuk meyakinkan ibu betapa kekuatan energi kalau putra putri menemukan passion itu. Sampai setua ini, sampai setua ini. Ya, kadang sering Bu ngisi kayak gini, Probolinggo nyetir sendiri, PP datang ceramah nyetir pulang. Itu pagi subuh sudah jam 7 sudah ngisi di Surabaya gitu. Itu sering sekali. Padahal umur sudah tidak muda lagi. Itu passion. Itu passion. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita ketemu passionnya, kemudian Anda ibu arahkan sesuai dengan passion itu, pasti akan hebat. Baik, dikit lagi Ibu. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini rodo abot, tak lewati saja, saya ngabot-abot. Tak golek sing enteng-enteng mon nggih. Ah, kok nopo ya. Ah, ini aja. Bapak Ibu, hari ini di era digital, era apa namanya? Era media sosial. Nggih. Ibu-ibu sulit nggak menghentikan anak-anaknya untuk edik itu apa ya? Ketergantungan kepada gadget. Nah, ibu-ibu setan gepeng kalau saya ngomong gitu. Kira-kira sulit atau sulit sekali? Sulit sekali. Kenapa kok sulit? Kenapa kok sulit? Karena ibu hanya bisa melarang, tidak memberikan alternatif. Sudah Ustadz, mbak konopo, ojo main game ae po, opo ngaji, lah ngaji itu bencekno. Tidak disukai oleh enggak Pak, enggak Ustadz, tak suruh ojo main gadget, belajar. Nah belajar itu bencekno, sekolah belajar, sekolah wes belajar kon belajar lagi.
Cari sesuatu yang lebih menarik ketimbang pegang gadget. Halo? Pasti bukan belajar, pasti bukan ngaji. Apa? Halo? Apa? Halo? Apa? Ya passion tadi. Betul? Passion tadi. Tapi jangan hanya dikongkon. Ayah mendampingi, ayah mengajak, memimpin, meneladani. Sedikit contoh, Bu. Anak saya nomor 5, namanya Nukman tadi, ya. Itu waktu SD, SMP, bediknya rodok lumayan. Oke? Begini. Dia itu cara belajarnya kinestetik. Tahu kinestetik ya? Diperintah belajar ping 5, pindah gon ping 5. Gitu. Gak iso belajar, ya. Tapi mripate ombok itu. Nek ngrungokne tok pinter, langsung nangkep dia itu. Nakale lumayan. Apa? Usil. Di rumah kalau kalau suka usil, membuli adiknya, kalau nggak nangis nggak berhenti. Adiknya nangis, selesai, merdeka gitu ya. Adiknya nangis, ganti kakak perempuannya, dikancing di kamarnya, nangis, lega gitu. Selesai kakak perempuannya, ganti ibunya digarai. Ibunya masak, dia main bola di ruang keluarga. Ya pecah kabeh toh. Dilarang main bola, pindah main skateboard. Tahu skateboard? Ya dor gitu. Dimarahi bantah, dipendeli mendeli. Itu nek ibu-ibu gak paham iso lali. Kamu kok berani sama mama itu loh. Kowe iki anake sapa? Loh, lali nek anake dhewe takok. Saking kagetnya. Si anak dimarahi ibunya minggat. Naik motor sore pulang sekolah begitu sampai jam 9 malam baru keluar, baru pulang. Pulang motor ibu diperotoli gak iso balik nih. Ya, pasang modifikasi, kasih lampu, dikasih Harley Davidson, dikasih jenenge Sirino gitu ya. Terus istri saya sudah angkat tangan, anakmu, angkat tangan aku. Ibu angkat tangan, ayah harus turun tangan. Kira-kira gampang apa sulit ayah tiba-tiba mendekati anaknya? Halo? Gampang apa susah atau susah? Apa gampang? Tidak mudah kalau nggak ngerti pintu masuknya. Kenapa? Tiba-tiba mendekat gitu, si anak kaget. Kenapa bapak kok tiba-tiba mendekat ke saya? Dilapori mama ya? Cara masuknya adalah harus melewati passionnya anak. Ibu, si Nukman tadi kelihatan suka modif motor, maka tak ajak lihat pameran modif motor ekstrim. Masih ingat dulu ya, sebelum pandemi kan sering ada pameran modif motor. Saya ajak pameran, matanya berbinar-binar, seneng sekali. Setiap ada pameran saya ajak. Suatu hari ada pameran, pas saya nggak bisa, nak, kamu diantar ibu ya lihat pameran. Abah lagi keluar kota. Enggak, bah, nggak mau. Loh, kenapa? Nunggu abah saja. Enggak diantar ibu. Kenapa sih nggak mau? Enggak. Loh, kenapa kok nggak mau diantar ibu? Pengen tahu aja kenapa? Gak level bah katanya. Gak level. Kurungu ibumu lebokne weteng neh kowe aku ngono. Kenapa gak level? Ibu nggak bisa diajak ngomong soal modif motor. Betul? Isone engko ngomel malah. Ngomel iku bencekno, betul? Nggak bisa ibunya. Terpaksa saya ajak. Oke? Saya ajak. Terus karena sukanya modif motor, ngerangkai, waktu itu musimnya sepeda fiksi. Masih ingat ya? Sepeda fiksi. Nah, konon kalau kamu merangkai sendiri lebih hemat. Beli kerangkanya itu di Ondomohen, setirnya di Kenjeran, rodanya di monokromo. Dirangkai sendiri, kamu jual bisa untung sampai 200 sampai 300 ribu. Saya terpaksa saya ajak, saya anter, sak modali belanja. Oke? Setelah ketemu, dirangkai, ini petunjuknya, silahkan dikerjakan. Nanti kalau nggak bisa, tanya apa. Dirangkai sendiri bisa, Bu. Dijual kepada temannya, ditawar 200 ribu lebih mahal ketimbang modalnya. Seneng sekali dia.
Satu passion, kedua ternyata passionnya menghasilkan. Ibu, kebiasaan Nu'man yang main game nggak usah dilarang, berhenti sendiri. Dia ngupeni apa motor ibu dilap-lap, dicuci, wis resik dicuci neh, gitu ya. Kebiasaan keluar naik motor, dolan, berhenti sendiri, tidak pernah saya larang. Sampai hari Sabtu Minggu itu habis cuci motor, sepedanya tengok-tengok di rumah. Loh nak, kamu kok nggak motoran lagi? Enggak bah, kenapa? Ya nggak apa-apa sih, nggak pengen tahu aja. Kenapa kamu kok nggak pernah keluar sepeda motoran lagi? Berantem ya? Enggak bah. Dibully teman-temanmu? Enggak. Diancam? Enggak. Loh kenapa kok enggak? Ya nggak apa-apa sih, nggak pengen tahu apa. Kenapa kamu kok nggak lagi motoran keluar? Apa jawabnya bu? Sudah diajak abah katanya. Ya Allah nak, leh mumbutik ya hono ya ini ternyata ingin mendapat perhatian dari ayah. Maka terakhir para ayah, kehadiran panjenengan itu bisa menyelesaikan masalah, bisa menghentikan ngomelnya ibu, bisa menghentikan kebiasaan anak main gadget, bisa menghentikan seluruh kebiasaan buruk di keluarga, menjadi teladan yang baik dan prima. Sebaliknya, jangan sampai ayah turun gunung, tetapi tidak dengan kasih sayang, tapi dengan amarah. Maka anak kecil dimarahi sampai Anda punya cucu, kebencian anak itu belum sembuh, masih jangget. You know jangget? Jangget itu nopo? Membekas, tidak hilang. Ibu, ini banyak cerita nyata. Ini ponaan saya sendiri. Anaknya pinter bu, anak barep, tinggal di Malang. Lulus S1-nya itu teknik fisika UGM, S2-nya itu teknik fisika ITB, sekarang S3-nya di London. Pinter nggih? Membanggakan, betul? Tapi si anak ini bu, enggak salah 2-3 kali ngomong begini, sampai mati saya tidak akan ridho sama ayah. Kalau Anda orang tuanya kira-kira entek napa mboten? Habis enggak? Anak barep yang hebatnya digadang-gadang sehebat itu, ngomong di depan ayahnya sampai mati saya tidak akan ridho sama ayah. Pertanyaannya, mengapa bisa keluar omongan begitu? Kan begitu. Ayah hadir dengan kekerasan, dengan amarah, bukan kasih sayang. Anak ini jenenge bocah. Waktu itu suka main apa bu? PS ya. Oke. Oh anaknya sudah doktor sekarang. Waktu itu masih zamannya PS. Main PS nggak boleh. Minta PS tidak dibelikan. Ya, bapaknya rodok strict tapi kaku, kenceng. Suatu hari jenenge bocah lah bu, ya, libur minggu itu hilang bu, sedino gak mulih-mulih, digulai sampai maghrib gak pulang, digulai satu tonggo teparo, kalau di luar ketemu bu, kira-kira ketemu di mana? Ketemu dekem di rental PlayStation. Karena bapaknya kasar, pulang diseret, seret, kewamlengi plak begitu, ditakoi urung sholat wisan. Bapak iku waku, kepala dilep-lepkan di bak mandi. Pokoknya marah yang berlebihan. Oke? Anak itu kemudian waktu pernikahannya bermasalah, sampai kemudian bilang dia sudah punya anak satu, sampai mati saya tidak akan ridho sama ayah. Kisah seperti ini banyak jumlahnya. 2 suami istri
dokter spesialis. Bapaknya dulu pernah main kasar kepada si istri tadi. Oke? Suatu hari sudah punya keluarga, bapaknya mau pinjem mobil, ya. Apa kata anak? Enggak boleh, enggak boleh. Suaminya baik hati, mama, wong papa pinjem mobil, kok dikasihkan mobilnya banyak gitu loh. Enggak. Jadi bapak pinjem mobil anak gara-gara ayahnya main kasar, maka sampai tidak mau minjemi mobil ayahnya sendiri. Jangget, Bu. You know jangget? Membekas. So ibu, bapak, kembali bahwa ayah dalam puisi-puisi tadi, surat tadi, betul-betul diharapkan oleh orang tuanya. Jika Anda sebagai ayah, maka luangkan waktu hadir dengan kasih sayang, jangan hadir dengan kekerasan. Pasti ada yang tanya, bagaimana kalau nggak punya ayah? Halo? Ada begitu? Sebelum ditanya, waktunya dikit lagi. Kalau tidak ada ayah, maka cari ayah pengganti. Salah ngomong. Loh, lena orang gak apa-apa toh ya. Kalau nggak ada, Bu, cari figur itu. Ayah pengganti ayah. Aku sering dikritik bojoku, bah salah ngomong apa iku. Cari figur pengganti ayah. Paham saya? Figur pengganti ayah kayak Rasulullah, figur pengganti ayahnya adalah Abu Thalib. Paham? Nah, figur pengganti ayah panjenengan, kalau entah ayah wafat atau divorce, maka cari figur pengganti ayah. Bisa Pak Le, bisa Pak D, bisa kakek. Siapa saja yang figur ayah bijak, bisa diajak diskusi sama anak lanang, kira-kira begitu ya, bisa membimbing anak-anak kita, jadikan figur pengganti ayah. Nggak ada semua ustadz, bapak irang genah kabeh keluarganya gitu ya. Kalau nggak ada, maka di sekitar Anda pasti ada tokoh ustadz misalnya begitu. Nah, minta menjadi figur pengganti ayah. Syaratnya ngomong karo bojone. Ngomong karo Bu Ustadz, minta izin. Kalau minta izin baik-baik, saya yakin pasti diperbolehkan. Kalau nggak izin, malah dicurigai nanti. Oke? Kenapa? Ayah tak tergantikan. Kalau nggak ada ayah, cari figur pengganti ayah. Ibu, kalau dibiarkan mungkin anak ya gede, diopeni gede dewi. Ya mungkin anak ya pinter, iso sinau, tapi aspek leadershipnya nanti tidak berkembang secara optimal. Kepemimpinannya itu tidak tumbuh secara optimal. Ternyata 1 jam saya berbicara. Nek jenengan gak kesel, ketok aku sing rada kesel itu. Mergo suarane terlalu besar ya ini. Baik, kalau ada pertanyaan terbuka, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dewi dari Surabaya. Ye. Begini, Bapak, saya ini single parent dengan pekerjaan sebagai kurir di sana. Saya mempunyai anak yang luar biasa. Apa? Mempunyai? 2 anak yang Ye. luar biasa. Satu pernah depresi. Ye. Karena pertama ditinggal orang tua saya dan setelah berubah dengan almarhum suami saya. mesti sudah. Jadi begini, saya meminta ya gimana menumbuhkan motivasi saya sebagai orang tua single parent dengan
Samri. Ada beberapa atau banyak ya yang mempunyai nasib kisah yang sama seperti ini. Betul? Pertama, prinsip yang harus kita pahami bahwa jangan pernah berharap hidup tanpa ujian. Gak ono ayate, gak ono hadise. Betul nggih? Karena ayatnya itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Diajari balaghah sama bapak saya, asalnya nabluwa ada lam taukid, ada nun taukid tsaqilah di belakangnya. Artinya Bu, sungguh pasti, tidak bisa mengelak, panjenengan semua akan diuji oleh Allah sesuai dengan kelas kapasitas masing-masing. Jadi itu ya, satu, jangan pernah meminta hidup tanpa ujian. Tapi ibu betul, mintalah hidup mendapat kekuatan untuk menghadapi ujian tadi. Ya, betul. Meminta kekuatan ini ibu, ya kembali yang punya kekuatan dalam spiritual tadi, Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari menggambarkan, ibu, kalau panjenengan dapat musibah yang berat atau berat sekali seperti yang diceritakan tadi, jangan seperti anjing. Apa maksudnya, Bu? Anjing itu kalau dilempar tulang sama tuannya, begitu, anjing lari kemana? Rebutan tulang, sampai lupa kepada tuan yang melemparnya. Betul? Nah, kita itu manusia, punya iman, bukan anjing. Kalau Allah melempar ujian kepada kita, jangan seperti anjing, maksudnya jangan hanya meratapi menghadapi ujian itu sendiri. Walah anakku dilus-lus terus, kemudian kuburan itu dilus-lus terus. Orang tangi-tangi kuburan kok dilus-lus terus, gitu ya. Artinya jangan menghadapi masalah itu sendiri. Lalu bagaimana? Mendekatlah kepada Allah. DP. You know DP? DP ini kenapa? DP. Ya, mendekat sama Allah. Dengan apa? Perbanyak tahajud, zikir, doa, ya, untuk minta kekuatan dari Allah. Karena memang la haula wala quwata illa billah, enggak ada kekuatannya. Oke? Lalu bersama Allah hadapilah masalah, jangan sendirian. Bersama Allah. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa maksudnya? Sabarnya bukan ngelus dodo. Sabarnya itu mengakses kekuatan Allah, spiritual tadi, DP sama Allah, lalu bersama Allah menghadapi masalah kehidupan. Maka ciri orang yang beriman itu adalah wajahnya itu sumringah, ceria, senyum, ya, bersinar, tidak mecudut kayak bemo, betul, gitu. Ingat pesan orang tua kita, dek wong Jawa pesan gitu, le nak dok urip sepisan bebrayan, ojo podo gelek ngamuan, ojo emosian, ojo baperan, ojo suka meratapan, nggih, ojo ngamuan. Sing podo sing sopo gak sabaran mendapat ujian, gelek ngamuan, gelek baperan, biasane budal disian. Budal teng pundi?
kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki Indonesia umurnya 65 tahun, wanita tembus 75 tahun. Mengapa? Karena satu, laki-laki terlalu ngamuan, marahan, gak sabaran. Nah, una ujian ngamuk marah gitu. Yang kedua, karena laki-laki kenapa mati dulu? Terlalu sering diomeli sama istrinya. Makanya cepet mati. Bu, kalau ngobrol sama suami jangan dihabis-habiskan hari ini, ya. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow, ya. Dilanjutkan besok supaya bapak umurnya rodok dawa kendani kok. Kalau ada orang yang suka ngamuan, pertanda tambah gak sabaran, tambahnya ilmu, tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Yang kedua, Bu, selain bermohon kepada Allah, tentu banyak silaturahmi. Sehebat-hebat Anda menangis di hadapan Allah, sujud di sajadah, ya, sampai menangis darah, uang itu tidak jatuh dari langit, betul? Uang itu datang dari orang. Saya juga pensiunan, Bu, ya meskipun mungkin dari kehidupan cukup lah kira-kira begitu, tetapi saya mewajibkan diri untuk tidak tengok-tengok di rumah, mengisi kesana kemari. Habis ini ke Malang ada pameran, diajak ini, oke, kembali. Sehebat-hebat doa kita, uang itu tidak jatuh dari langit. Uang itu datang dari ketemu orang. Nah, ketemu orang itu nggih ketemu IDSF, nggih ketemu komunitas, nggih ketemu dulur-dulur, nggih. Insyaallah nanti Allah akan mudah-mudahan memberikan jalan rezeki dari banyak ketemu orang tadi. Mestinya seperti ini, mohon maaf, baik IDSF atau lembaga yang lain itu memberikan monopo. Ini masih wacana, Pak Bedan, nggih. Tidak hanya ikan, tetapi memberikan kail. Ini memang teori, prakteknya kira-kira begitu. Mohon maaf, Bu, saya sendiri. Dari ekonomi mungkin cukup, tapi untuk membimbing ibu berbisnis di zaman sekarang ini kan sulit, betul? Kenapa? Uang yang berputar itu gak ada. Bisnis apapun, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok toh. Perumahan saya itu brosurnya sing minta itu ribuan, sing nyang itu gak ono. Betul? Nah, saya dengan teman-teman Mas Wildan ikut berkontribusi di MBG. Berpikirnya, tahu dapur MBG, tahu bagaimana? Berpikir saya sederhana, Mas Wildan. Duit yang akan digelontorkan untuk MBG tahun ini 70 triliun, tahun depan diteken pemerintah 330 triliun. Akeh lho itu. Oke? Nah, saya yayasan memimpin 5-6 dapur, tidak praktek di lapangan, saya memimpin yayasannya. Apa? Dengan MBG itu minimal di sebuah dapur paling tidak 50 orang relawan. Belum satpamnya, belum parkirnya, belum macam-macam. Yang kedua, itu akan menggerakkan seluruh rangkaian pemasok. Paham ya? Bakul telur, ayam, apalagi berambang, bawang, lombok, uyah, tumbar, merica, apalagi gitu, beras, susu, apalagi ya? Sayur, semua dapat, semua. Satu dapur 3.000 tiap hari. Kalau 5 dapur 15.000 sehari. Podo karo masak mantu 5 nggon, betul? Tiap hari, betul?
bisa butuh garam berapa, ayam berapa, beras berapa. Nah, mungkin saya sendiri tidak butuh uang lagi, tetapi saya memimpin yayasan itu, nah ono 10 ngono ya, itu mampu menggerakkan ekonomi di beberapa tempat. Dan memang betul Mas Wildan, itu banyak ibu-ibu yang kemudian happy ya, lupa bagian masak, bagian itu lumayan oleh 2,5 juta ya. Ada yang ibu-ibu sambil timbang rasani melo oncek-oncek berambang bawang begitu itu juga oleh 1 juta, seneng, everybody happy. Karena 300 triliun beredar tahun depan, mosok kita jadi penonton semuanya. Monggo kita sama-sama seperti itu. Itu ono modale, ono pasare. Kita memang berdiri di tengah-tengah, modali dapurnya. Memang gak murah, tapi kalau ada kerjasama kan bisa jadi. Satu dapur kira-kira 1,5 M ya. Tapi kalau ada niat yang berkontribusi, bukan tidak mungkin. Jadi begitu Ibu ya. Cara saya berperan gak bisa dengan hanya dengan ikan, tetapi ya sama-sama membangun kesempatan, membangun peluang. Mekaten mohon maaf Ibu. Cukup atau ada lain? Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alin. Di sini saya masih pelajar SMA. Di sini ditanya untuk Bapak bagaimana cara sebagai anak untuk memahami dan menghargai perjuangan ayah ketika dalam keluarga. Sikap kepemimpinan sehari-hari justru dipimpin oleh ibu. Apa hal yang terbaik sebagai anak yang selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan ayah? Bagaimana cara yang baik untuk agar selalu menjalin hubungan yang baik dengan ayah? Ini banyak. Jadi ibu luwih galak ketimbang bapak. Ada? Halo, ada? Kita ya ibu-ibu itu aja galak-galak itu. Enggak ya? Baik. Ibu lebih dominan ketimbang ayah. Hati-hati, itu kalau tidak terkendali, efeknya anak-anak tidak pede menjadi pemimpin. Oke, kadang anak laki-laki nggak tahu kalau Anda pede atau enggak. Resikonya, efeknya anak tidak pede jadi pemimpin. Oke. Kalau Anda ingin menghormati, ya memang seharusnya tetap menghormati kepada ayah. Biarpun diam, ayah itu sebetulnya stres. Bendina harus cari nafkah. Nafkah ning kantor iki diseneni karo bose ya. Nek gak ning di kantor ya gak payu-payu, panas dingin, itu sudah pengorbanan yang tanpa kata-kata. Betul? Pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa ijazah ada nggak ya? Oh, ada ya. Pokoknya kita ada betul. Ya, satu. Kedua, para ibu, ketika ayahnya pendiam, ojo malah dia trek-trek. You know dia trek-trek? Malah di apa? Dia trek-trek dia apakan? Malah dibully, direndahkan, ya, dilok-lok nih, betul? Tetapi, ya coba bapakmu, bapak sekolah kuwi, bapakmu, gitu ya. Tetapi kemudian meskipun mungkin agak jelek, agak kurang baik lah, jangan dia trek-trek, jangan malah dilok-lokke atau dibully. Ibu yang baik, meskipun dia bisa memutuskan sendiri, ya, hendaklah nguwongi neng suami atau ayah. Contoh, istri saya, ibunya, ketika si anak mau pinjem mobil gitu aja, ya, padahal ya mobil nganggur, ya tengok-tengok. Sebetulnya bisa saja ngomong yos gawanen, bisa kan? Tetapi istri itu mesti minta izin sama abah.
ya, itu mobil. Mau keluar kemana? Luar kota sama temannya atau belajar ke temannya yang nggak rutin misalnya gitu, ya. Meskipun istri ngerti jawaban saya boleh, tetapi tetap saja si anak disuruh minta izin sama ayah. Apa saja, pokoknya nguwongne ayah. Suatu hari ayah bermasalah, dalam hal apa? Ya, ibu jangan malah ngetrek-ngetrek tadi. Ya ngono ibu, bapakmu iso mbah-mbah wis ngono kuwi, keturunannya ngono iki kabeh. Jangan begitu, ya. Dibelani, ya. Ya, nak, ayahmu bekerja di luar sana itu banyak ujian dan tantangan, betul? Kalau kemudian hari ini ayahmu lagi kena ujian, kena cobaan, maka tolong dimaklumi, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, ayahmu bisa kembali ke jalan yang baik, yang benar. Begitu? Enak bukan? Kalau semua ekosistem keluarga sama-sama memuliakan, menghargai ayah yang bekerja penuh dengan keringat tetapi tanpa kata-kata, saya yakin keluarga itu akan menghormati, menghargai ayah. Saya kira begitu. Cukup? Ada yang lain? Kelihatannya cukup. Baik. Bapak Ibu, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang. Kalau kurang nanti kapan-kapan ketemu lagi, ngundang lagi, ya. Sebaiknya jangan sebesar ini, ya. 30, 50 ketemu lagi, monggo, ya. Oke. Yang kedua, kalau ada kata kasar, mohon maaf. Kata orang Jawa, kasar-kasare parut iku manfaati, neng nek alus-aluse lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasare janggut, kata para istri ngangeni, nggih. Nek ijik enom, nek tuwek rodok gilani. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat milad IDSF yang ke-39. Pada usia yang ke-39, saya berharap peran YDSF dalam berkontribusi mengembangkan ekonomi umat masyarakat ini lebih strategik lagi. Bukan hanya memberi ikan, tetapi mampu menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan semacam kail agar masyarakat kita lebih berdaya. Barangkali tidak hanya zakat, infak, sedekah. Saya kira perlu peran wakaf sebagai dana abadi untuk mengembangkan ekonomi umat masyarakat agar lebih berdaya. Saya Misbahul Huda, Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.